4 sumber cemaran makanan rumahan ya. Walaupun makanan rumahan atau raw food itu bagus, namun ada beberapa potensi bahayanya ya jika tidak ditangani dengan baik. Yang pertama itu dari sisi bahan ya. Bahan makanannya itu misalnya sayur atau buah itu bisa tercemar pestisida, dan ikan serta daging bisa juga ada residu dari hormon pertumbuhan ya. Itu dari sisi bahan. Yang kedua itu dari sisi pengolahan. Nah, dari sisi pengolahan itu alat masaknya yang harus kita perhatikan ya. Dari mulai mencuci, kemudian ya memotong, kemudian crushing ya menghaluskan, kemudian menggoreng, uh, sampai memanaskan kembali oleh microwave. Kita harus benar-benar memperhatikan dari sisi uh, material pembuatnya ya. Misalnya untuk microwave itu tidak cocok menggunakan bahan logam ya. Microwave-nya itu bisa meledak. Uh, yang ketiga itu adalah dari sisi packaging ya. Nah, aspek packaging ini penting banget ya. Dari mulai packaging bahan tersebut dari petani, dari lahan pertanian hingga disajikan di rumah ya. Packagingnya apakah dari plastik, dari keramik, misalnya pas menyajikan dalam keadaan panas, apakah yang cocok menggunakan plastik atau kaca. Kita tahu ya, plastik itu ketahanannya hanya sampai suhu paling tinggi itu 160 derajat. Jika habis digoreng suhu 180 derajat, kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik, itu penyajian yang kurang tepat ya. Karena ada residu dari plastik, mikroplastik yang akan mencemari dari hasil masakannya ya. Kemudian yang keempat itu kondisi penyimpanannya, bisa suhu ruang atau chiller atau freezer. Nah, misalnya untuk sayur ini cocoknya apakah suhu chiller atau freezer? Tentu saja yang cocok itu adalah chiller, karena kalau kena sinar matahari sayur itu akan layu. Kemudian daging itu yang cocok adalah freezer ya. Kalau suhu ruang itu beberapa jam aja udah rusak. Chiller juga kurang tepat ya. Freezer itu yang paling cocok untuk daging. Silahkan channel ini di follow supaya bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.